Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Novianti. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas David. Yang pertama, mengapa perusahaan harus melakukan corporate social responsibility? Yang pertama, perusahaan setidaknya harus patuh terhadap peraturan nasional. Demikian pula dengan multinasional yang harus mematuhi dengan ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi, ataupun standar nasional yang berlaku. Yang kedua, risk minimization. Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari impak nyata dan impak potensi secara sosioekonomi, politik maupun lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnisnya. Yang ketiga, value creation. Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, perusahaan dapat menciptakan positif social value dengan melibatkan masyarakat di dalamnya, seperti inovasi investasi sosial, konsultasi dengan stakeholders, dialog kebijakan, dan membangun institusi masyarakat, baik secara mandiri maupun bersama dengan perusahaan lain. Yang kedua, perlukah pemerintah mengatur pelaksanaan CSR? Pemerintah perlu mengatur atau regulasi pelaksanaan CSR, bahkan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhinya, sebab perusahaan sudah beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk peduli dan mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan yang baik adalah di mana para pengelolanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik. Sekarang ini saja, di mana ada keharusan perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial. Masih banyak perusahaan yang berusaha menghindarinya. Kalaupun ada yang memperhatikan terhadap masyarakat sekitar, sifatnya hanya donasi berupa bantuan dan pada acara-acara tertentu seperti perayaan 17-an HUT RI ataupun pada saat bulan Ramadan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu meningkatkan keuntungan tetapi masyarakat sekitar pabrik tidak bisa merasakan keuntungan atau kesejahteraan, maka perseroan tersebut boleh disebut gagal dalam menjalankan bisnisnya. Dan jika hal ini terjadi, ancaman demo dan ketidaksukaan masyarakat terhadap perusahaan akan tinggi. Karena itu, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan tidak hanya mengejar keuntungan semata untuk memenuhi kebutuhan komisarisnya saja. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.